Salam jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang pencobaan biasa. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita tidak bisa menghindari yang namanya persoalan atau masalah. Dan biasanya masalah timbul itu karena kita gagal mengantisipasi apa yang namanya pencobaan. Yang pasti pencobaan tidak datang dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Ya, kalaupun ada yang merasa dicobai oleh Tuhan, itu bukan pencobaan, tetapi Tuhan sedang menguji hati kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan ada 3 alasan yang membuat kita sebenarnya tidak perlu khawatir ketika kita mengalami yang namanya pencobaan. Adapun ketiga hal tersebut sangat jelas di dalam ayat yang ke-13. Di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi hal pertama yang merupakan kekuatan bagi kita adalah kita harus sadar betul bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang artinya tidak melewati kekuatan kita. Ya, jadi ini pencobaan biasa, bukan pencobaan yang begitu berat yang membuat kita itu sudah sepertinya hidup sudah berakhir sampai di sini saja begitu. Kita tidak kuat lagi menanggungnya. Rasa-rasanya saya nggak punya waktu lagi untuk bisa menyelesaikan persoalan saya. Tidak bisa melampaui atau melewati pencobaan-pencobaan ini. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan katakan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Ya, kalau Tuhan katakan itu biasa, berarti biasa. Ya, jadi ini menjadi pemahaman buat kita supaya kita juga yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Lalu hal yang kedua di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Tentu manusia punya standar lah ya untuk mengatakan bahwa ini pencobaan ini begitu berat gitu. Terkadang kita bisa mengukur ya, kita bisa membandingkan dengan orang lain. Kita merasa kayaknya orang tersebut itu kayaknya menderita sekali gitu ya. Kita mulai membandingkan, kalau pencobaan itu datang kepada saya, mungkin saya tidak sanggup untuk menanggungnya. Biasanya kan kita begitu. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah itu Maha tahu. Allah itu Maha kuasa. Dan Tuhan katakan pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya kekuatan kita selalu lebih tinggi daripada pencobaan-pencobaan yang kita alami. Oleh karena itu tidak ada kekhawatiran bagi kita untuk melihat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang besar. Tetapi kita harus yakin bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini kita mampu melewatinya. Ya, melewatinya. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Itu alasan yang kedua. Lalu alasan yang ketiga dikatakan di sana, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya. Hal yang ketiga kenapa kita tidak perlu khawatir akan setiap pencobaan yang kita alami adalah bahwa Allah itu setia. Ya. Allah adalah setia. Allah bukanlah Allah yang hanya datang saat kita butuh, tetapi adalah Allah yang memang selalu hadir. Ya. Persoalannya adalah kita mau meminta tolong kepada Tuhan apa enggak? Persoalannya di situ. Karena Tuhan selalu mau menolong kita. Andaikanlah kalaupun Tuhan tidak mau menolong kita, itu sebenarnya ujian bagi hati kita untuk apa? Apakah kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Kita belajar di dalam kitab Daniel, kita melihat bahwa Daniel dan teman-temannya itu benar-benar mengalami masalah yang luar biasa. Tetapi apa yang kita lihat, mereka mampu melewati persoalan-persoalan yang mereka hadapi bersama dengan Tuhan.
Ya, artinya di sini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan jelas di sana dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kamu, ya. Tidak akan membiarkan kamu. Jadi kesetiaan Tuhan dibuktikan dengan tindakan Tuhan untuk menolong kita, ya. Jadi 3 hal ini menjadi kekuatan buat kita supaya kita tidak khawatir akan setiap pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita. Katakanlah kalaupun memang itu pencobaan datang gitu ya. Kalau Tuhan izinkan ya, maka itu adalah sebetulnya adalah ujian bagi kita untuk tetap mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Kalau pencobaan itu datangnya dari iblis, kita thank you. Tapi ingat, kita juga tidak boleh mencobai diri sendiri karena pasti kita akan hancur ya. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi kekuatan buat kita untuk menjalani hari-hari kita yang penuh dengan kemenangan. Sola Gracia.